Selamat siang, teman-teman. Selamat siang. Selamat Iya, siang. Apa kabarnya, Ibu? Kurang baik. Kurang baik. Oh, siap. Eh, jadi, teman-teman, ini untuk untuk refresh kita, kemudian untuk peningkatan kapasitas kita terkait masalah bagaimana kita menganalisa suatu masalah di tempat kita, tapi ini kita mencakup masalah yang secara umum ada di Kota Bogor, yaitu DBD. Jadi izin nih teman-teman, kurang lebihnya nanti setiap bulan kita mengadakan peningkatan kapasitas. Jadi tidak hanya serta-merta kita datang ke kantor, kami mengundang Bapak Ibu datang ke apa namanya, ke Dinas Kesehatan untuk mengikuti, biasanya mengundang narasumber apa segala macam. Jadi kami ada inovasi untuk program surveillance biar kayak program lain yang terkenal dan heboh yang biasanya keren kan, kayak TB, HIV segala macam. Jadi saya pengen kayak ada yang bertambah gitu dari surveillance dengan adanya tenaga kami di Dinas Kesehatan bertambah banyak. Jadi bukan arti kita tuh kami itu di disconnect guys. Halo. Oh ya. Jadi teman-teman, terkait masalah ini, jadi di inovasi bulanan ini kami tidak mengundang narasumber. Jadi kita bebas di monitoring evaluasi oh iya, bagaimana cakupan iya teman-teman biar selama bagus. sebulan, kendala apa yang dialami dalam selama sebulan ini, atau adakah yang ditemukan dalam suatu bulan ini, misalnya contoh penyakit-penyakit yang tidak lazim, kita lebih ke sharing, terus kemudian curcol, anjay, curcol. Jadi dia lebih ke bagaimana kita menanggapi masalah yang ada di lingkungan kita masing-masing. Kita Nama pertemuan kita secara bulan ini saya namai secara resmi Molem Bulan Monitoring Surveillance Bulanan F F jadi itu lebih baik untuk menindaklanjuti itu terkait masalah. Maaf ya Bapak Ibu, Bang Naik kelempar karena tiba-tiba sinyal di sini jelek dan mati lampu. Jadi Bang Naik lagi coba masuk lagi ke dalam Zoom. halo, jelas suara ya. Ya, baik, kita lanjut. Mohon maaf, ini mati lampu tadi di kantor, ada kesalahan teknis. Jadi mari kita lanjut. Jadi untuk memulai molen bulat kita yang pertama pada tahun ini, jadi kita membahas terkait untuk penitikan kasus DBD per RW di wilayah kelurahan. Jadi teman-teman, kemarin saya sudah arahkan untuk di hari Jumat kalau misalnya untuk mendownload aplikasi GeoGIS. Jadi kalau terlepas itu nanti ada kendala teknis, contohnya kemarin kan sudah sepakat kalau misalnya komputer surveillance itu ada kendala, bisa pakai komputer Kesling ataupun yang lain. Jadi tidak menutup kemungkinan kita tuh tidak bisa dalam melakukan analisis data. Jadi untuk nanti yang tidak bisa mengikuti pada pertemuan pada hari ini, nanti silakan datang ke Dinas Kesehatan. Nanti kami akan layani secara VIP. Nanti kami akan privat. Jadi tergantung teman-teman mau kapan datang. Jadi indikasinya
kesepakatannya kita tidak, ya kita sepakat kalau setiap minggunya harus ada analisis berdasarkan tempat yang sesuai dengan laporan dari DPD. Jadi pendidikan kasus ini kita sudah belajar untuk surveillance yang terlibat di tahun 2023. Kita sudah belajar itu di bulan kemudian di bulan 12 saya undang lagi teman-teman semua untuk bagaimana kita melakukan analisis data berdasarkan geospasial. Jadi ini penelitikan kasus terkait untuk kasus DBD. Jadi langkah penelitikan kasus itu kalau secara teoritisnya kita harus lengkap hingga RT RW. Jadi ini tidak menutup kemungkinan juga. Alangkah lebih baiknya kalau misalnya teman-teman Kesling atau teman-teman surveillance ataupun petugas yang melakukan PE di lapangan datang langsung jadi tahu nih ketika data itu nanti masuk langsung ke Google Map kita bisa melakukan pendidikan manual jadi kita tahu misalnya nih patokannya mana terus rumahnya yang mana nah jadi lebih spesifik jadi yang kita butuhkan hanya Google Drive teman-teman otomatis teman-teman semua sudah punya aplikasi yang namanya Google ya Google kemudian Google Drive nanti dari situ kita akses menu Google My Map kemudian nanti ada klik nanti kita kasih tahu bagaimana cara pelaksanaan untuk penelitikannya kemudian nanti kami juga akan share untuk karena Zoom ini sudah di share apa record screen ya jadi nanti akan kami bagikan juga jadi teman-teman bisa belajar secara mandiri. Jadi untuk langkah-langkahnya yang pertama nanti kita bisa add marker, kemudian klik tempat kasus, kemudian kita bisa ganti namanya sudah kita sepakatin. Jadi kalau berdasarkan ini tujuannya kan kita mau melihat adanya indikasi penularan, artinya vektor yang ada atau nyamuk yang ada itu masih berpotensi menularkan. Karena kalau misalnya nanti datanya itu dalam 14 hari berdekatan, ada 2 kasus, artinya vektor yang penular virus DBD itu masih berkeliaran di sekitar situ. Jadi yang perlu diperhatikan itu adalah tanggal untuk onsetnya. Jadi sudah disepakatin kemarin yang kita cantumin itu onset dari kasus tersebut. Jadi nanti kita untuk deskripsi tambahannya ada untuk inisial nama, kemudian umur, jenis kelamin, jadi sehingga memudahkan kita nanti juga sekalian untuk menambahkan untuk analisa berdasarkan jenis kelamin ke atau berdasarkan umur. Jadi kita ketahuan nih mana resiko tinggi misalnya umur yang misalnya umur usia anak-anak balita ke apa anak usia sekolah maupun remaja bahkan orang tua. Jadi setelah ditikan nanti diekspor. Jadi kita cuma butuh titik kasus dari Google Map, kemudian aplikasi dari QGIS. Jadi kalau QGIS-nya belum bisa, nanti silakan datang ke tempat kami. Nanti kami akan kasih yang installernya atau nanti coba dibuka pakai koneksi internet lain, coba nanti di-download. Baik, ini yang perlu kita butuhkan. Jadi teman-teman nanti sekalian mendengarkan Zoom yang saya paparkan, teman-teman bisa sekalian buka nih untuk penelitikan kasus. Nanti kita belajar bareng. Atau sekarang mau dicoba untuk curi start silakan. Jadi yang perlu kita perhatikan selain punya aplikasi QGIS adalah Google Drive. Jadi teman-teman nanti di browser klik nanti ketik Drive Google. Kemudian nanti pilih nih tombol New. Di kiri atas itu ada tombol New. Klik New nanti mengarah ke More. Nanti Google My Map. Nanti pilih More, pilih Google My Maps. Jadi Google My Maps itu kita melakukan titik itu tidak langsung connect ke Google Maps secara garis besar. Enggak, kita ini penelitikannya secara offline dan ini hanya perbantuan saja. Jadi teman-teman silakan buka Google Drive, kemudian pilih New, kemudian pilih More, pilih Google My Maps. Nah, ini Google My Maps tampilannya seperti ini, seperti kita mencari alamat di Google Map. Kalau misalnya nih tampilan Google My Map, Google Map untuk yang browser mungkin kalau dari HP mungkin sama. Jadi untuk penelitikan ini tampilannya seperti ini. Nanti di kiri atas ini di kasus DBD ini yang pertama tuh nanti tampilannya untitled kalau nggak salah saya. Jadi nanti teman-teman klik di tombol yang untitled itu nanti bisa ganti judul. Contohnya kita kan analisanya berdasarkan minggu ya. Jadi saya mau teman-teman itu nanti bikin periodenya, tarikan datanya.
Karena untuk penarikan data di bulan Mei ini, kita sepakat dari tanggal 20 28 Mei, 28 April sampai dengan 4 Mei. Jadi cut off-nya itu per minggu, 28 sampai 4 Mei. Jadi untuk Mei minggu pertama itu sajian datanya, tarikan data seperti itu. Jadi nanti teman-teman klik ini, kan sudah muncul ini, ganti namanya, ganti periodenya. Tujuannya apa nanti? Biar penamaannya itu nanti muncul di QGIS. Oke, nanti setelah tadi sampai di tab itu, nanti teman-teman klik nih berdasarkan alamat dulu nih. Contohnya, kita bicara kayak kasus di kelurahan mana yang paling dekat, Kebon Pedas. Misalnya Bu Septi, cari Kebon Pedas. Nah, klik aja Kebon Pedas nih di sini, ketik Kebon Pedas, nanti dia langsung arah nih ke Kebon Pedas. Nanti kerjasama sama puskesmas dari tenaga Kesling dari Pondok Rumput. Nanti tahu tuh biasanya kalau datang PE langsung ke lapangan tahu patokan jalannya. Oh, dekat jalan, misalnya jalan jalan Kebon Pedas 1. Nah, di sampingnya tuh pas di pertigaan nanti titikinnya di sini. Cara titikinnya gimana? Klik add marker ini yang ada tanda tetesan air ini, klik ini langsung di point aja ke blok-blok yang ada di peta. Nanti klik ini, nanti langsung muncul tampilan seperti ini. Nanti bisa kita lakukan penamaan. Nah, ini untuk judul utama dari titik kasusnya. Nah, ini untuk penamaan untuk tambahan dan deskripsinya. Jadi kasus satu tuh biar tahu kita kasus satu urutan ke kasus dua kayak gitu-gitu ya. Nanti kita coba praktekkan untuk saya coba contohkan bagaimana untuk teknisnya. Nanti setelah ada titik, kita anggap dalam 1 minggu itu ada 2 titik nih. Artinya ada 2 kasus dalam satu kelurahan tersebut. Jadi setelah itu nanti teman-teman klik tombol 3 di atas judul, di samping kanan judul yang kasus DBD periode 29 April 2022. Nanti klik tombol titik 3 itu export to KML KMZ. Nanti sudah dia nanti download menjadi berupa file, nanti klik download. Kemudian file diberi nama kasus DBD Sindang Barang minggu 1, misal periode tanggalnya. Jadi kita analisanya kan bulanan, nanti bulanan itu tuh mencakup 4 file titik tuh. Jadi minggu 1 Mei, minggu 2 Mei, minggu 3 sampai minggu 4. Nah, data itu kan sudah ke download nih, sudah masuk di file kita di file Explorer. Kalau nggak salah saya cuman size KB-nya cuman ratusan KB aja. Nah, selanjutnya kita buka Google My Map nih, Google QGIS. Jadi teman-teman itu sebenarnya fungsinya hanya memindahkan titik ke gambar wilayah kerja. Contohnya kelurahan kan ada 68. Kami itu 2 hari ini sudah memisahkan per masing-masing kelurahan untuk QGIS. Jadi teman-teman cuma mindahin titik ke file yang sudah kami pisahkan tuh. Jadi teman-teman sudah dipermudah. Jadi saya sudah pertimbangkan misalnya dengan adanya pekerjaan teman-teman di luar surveillance ataupun pelayanan. Jadi sisihkan minimal waktu dalam seminggu itu, contohnya bisa dirapel di hari Jumat kah atau di hari Sabtu. Jadi nanti teman-teman silakan tuh menitikannya titiknya jadi gabung dalam 1 minggu. SHP-nya sudah ada, kalian tinggal masukin SHP sesuai dengan kelurahan, kemudian tinggal dipindahin titiknya, tinggal dibuat menjadi export as image atau PDF. Jadi buka QGIS, SHP-nya sudah saya tuh silakan buka di Bitly-nya atau di link Tree Surveillance sudah saya sediakan tuh SHP kelurahan sekota Bogor. Jadi nanti untuk penyimbolan atau apa nanti kita belajar bareng-bareng. Kemudian nih sudah saya sediakan per masing-masing kecamatan, silakan dilihat. Jadi teman-teman sudah sangat dimudahkan untuk dalam pelaksanaan untuk analisa data ini. Jadi download SHP-nya. Nah ini contohnya untuk Sindang Barang yang sudah terpisah. Jadi nanti teman-teman tinggal klik browser yang ada di kiri, kemudian nanti dibuka SHP-nya, kemudian nanti tinggal dipindahin titiknya. Buka SHP, kemudian muncul OpenStreetMap-nya. OpenStreetMap itu ada di paling bawah, nanti di scroll, diambil sebagai layer. Nah, ini tujuannya untuk memudahkan lebih batasannya. Biar teman-teman nanti ketika ini disajikan ke kelurahan ataupun ke tingkat kecamatan, jadi bisa tahu nih patokan untuk daerahnya seperti apa.
Jadi ini tinggal diganti untuk opacity-nya, artinya untuk transparansinya atau teman-teman mau ganti warna merah kuning hijau terserah. Nanti silakan disajikan sebagus mungkin. Saya hanya mau memaparkan bagaimana yang simple seperti apa. Silakan teman-teman kembangkan sendiri. Jadi masuk ke file Google Maps yang ada sudah di download. Biasanya teman-teman tuh pindahnya downloadnya di download di folder download. Nah ini nanti kasus DBD itu kita tarik, kita drag ke bawah untuk itu menjadi sebuah layer. Nah nanti ketahuan nih kasusnya itu ada titiknya di mana aja. Artinya ketika titik ini berdekatan ada indikasi kalau misalnya itu kita vektornya itu belum dibasmi nih atau misalnya penularannya atau PSN ataupun foggingnya belum efektif. Jadi itu rekomendasi kita sebagai tenaga surveillance untuk pelaksananya ya tetap pemegang program masing-masing. Jadi kita membantu analisa, kita buat kesimpulan, kesimpulan yang sudah dilakukan itu berdasarkan data. Jadi artinya kita bukan rekomendasi berdasarkan sesuka hati kita. Jadi ada data di sini, ada kasus yang berdekatan, ada indikasi penularan, itu ada rekomendasi dari kita gitu. Jadi ini titiknya. Jadi untuk memunculkan deskripsi nanti silakan. Jadi nanti namanya bisa kita join, kita combine dengan nama-nama yang sudah kita tambahkan. Tadi contohnya inisial nama, kemudian umur, kemudian jenis kelamin. Nanti saya coba praktekkan langsung. Ini kurang lebih seperti ini. Jadi nanti akan menjadi namanya atau kelihatan kan tadinya hanya kasus satu sama tanggal onset, kemudian nanti muncul inisial, kemudian umur, kemudian jenis kelamin. Nanti save projectnya, nanti jadi bentuk new print layout. Jadi nanti kita menjadi export as PDF or JPEG. Jadi ini tampilannya untuk menjadi new print layout. Nanti tampilannya menjadi kanvas kosong, teman-teman tinggal add item, add map. Jadi add map-nya itu sudah nge-link ke yang kita kerjakan tadi. Jadi tinggal tambahin, diatur untuk tampilan datanya seperti apa, tinggal dikasih judul, legendnya nanti kita belajar bareng-bareng. Kemudian nanti diekspor as image or PDF. Jadi yang sudah melakukan itu kalau nggak salah saya itu Mekarwangi dan sudah cukup bagus untuk penampilan menjadi PDF maupun image. Nanti silakan kita belajar bareng atau nanti mau silakan belajar bareng untuk datang ke dinas kesehatan kami ajarkan langsung. Nanti kita sesuaikan jadwal nanti kalau bisa barengan aja. Baik, setelah ini untuk materi molen bulat kita untuk yang QGIS sudah selesai. Saya coba praktekkan untuk teknis pelaksanaannya. Bu Meli ada kendala? Saya lihat Bu Meli ada kendala, Bu? Bapak Ibu materinya sudah di-share di grup chat ya. Jadi bisa di-download dan bisa dilihat-lihat ulang. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Jadi, ini saya coba buka untuk yang Google My Map dulu ya. Ini sudah kelihatan belum subscribe-nya? Sudah ya. Sudah ini masuk ke Loh, kok ini? Nah, ini kita masuk ke penitikan kasus di Google My Maps. Sudah kelihatan belum? Belum. Sudah ya. Nah, jadi tahapan awalnya kita buka Google Drive. Teman-teman terlihat kalau misalnya ada step yang terlewat, nanti silakan komen aja, teriakin aja saya nggak apa-apa kok. Nanti ini Google Drive, klik New, kelihatan nggak? Aku gini-gini. Oh, kelihatan ya. Klik New, More, habis itu Google My Maps nih. Nah, Create and Share. Jadi ini file bisa kita sambung di keesokan harinya atau misalnya kita mau rapel nanti bisa. Misalnya kalau tiba-tiba lagi enak-enakan nitik, contohnya anggap amit-amit ya dalam 1 minggu 20 kasus.
teman-teman baru sanggupnya di 10 kasus, besoknya 10 lagi bisa nyambung. Nanti tinggal buka aja di Google Drive. Nanti tinggal pilih resend atau search by misalnya teman-teman judul ini apa gitu. Nanti nih misalnya siapa yang pengen dicontohin? Tadi karena Bu Meli kan buka kamera ya. Coba Pancasan ya. Kasus DBD Pancasan. Pancasan misalnya periode 28 April sampai 4 Mei. Mei 2024. Jadi dalam arti bukan berpatok tanggal onsetnya harus tanggal 28 April ketika pelaporannya itu di tanggal 29 namun onsetnya di tanggal 24 silakan nggak apa-apa. Jadi dia terhitung masuk di kasus minggu pertama itu. Jadi ini contohnya kayak misalnya Kelurahan Pantesan ada nggak sih? Ada ya? Nggak ada ya? Oh sorry salah berarti. Kasus DBD Pasir Bosel. Jaya. Bosel udah kemarin. Pasir Jaya, contohnya ya, Pasir Jaya kita klik di Google Maps, di Google My Maps, Pasir Jaya, Bogor City, West Japa. Nah ini daerah Pasir Jaya. Nah ketika contohnya kayak DBD, PEDBD itu ketahuan nih, ternyata dia itu ada di daerah, hmm, daerah sini nih, pas di pinggir jalan, pas di Jalan Muara ini. Pas di Jalan Muara di dekat sini ternyata pas di PE dia di pinggir jalan ini teman-teman kalau misalnya mau langsung tinggal klik ini aja nih, klik add marker, langsung klik di tombol ya di blok-blok atau di titik-titik yang teman-teman yakini itu sebagai tempat PE-nya. Jadi gini, klik misalnya kasus satu, misalnya periode tanggal 26 April 2024, inisialnya misalnya AB, AB kemudian umurnya 1 tahun, laki-laki. Nah, ini kasus pertama nih. Nah, ternyata dalam seminggu itu ada lagi kasus rilis nih ketika di PE. Dia itu ada di misalnya patokannya, misalnya paling gampang tuh patokannya biasanya pertigaan ya. Pertigaan kalau enggak masjid. Mana masjid nih? Ah, dekat ini biasanya di dekat Masjid Asyifa. Ternyata ada di seberang Masjid Asyifa. Nah, teman-teman paham nih misalnya rumahnya pas di seberangnya. Nah, di sini titiknya. Kasus 2 tanggal onsetnya berapa? Contohnya 02 Mei 2024. Misalnya inisialnya NK, 2 tahun, perempuan. Nah, anggap dalam 1 minggu nih ya. Dari 1 minggu udah selesai nih. Jadi nggak terlepas harus 2 kasus. Mau 20 dalam 1 minggu silakan. Misalnya, tapi patokannya per kelurahan. Kita anggap nih sudah selesai atau satu lagi lah. Ternyata di dekat Taman Muara ini ada juga nih kasus DBD di sini. Kita blok misalnya kasus ketiga 01 omsetnya tuh 01.05.2024. Jadi patokan kasus itu bukan berarti harus urutan. Jadi urutannya kasus, artinya kasus itu yang kita terima, namun omsetnya itu bisa berbeda-beda, tergantung misal laporan dari rumah sakit ataupun orang yang datang ke tempat ke layanan teman-teman semua. Ya, contohnya misalnya PL 2 tahun, 2 tahun, habis itu laki-laki. Nah, dalam 1 minggu ini ada 3 kasus. Setelah itu teman-teman klik ini nih, titik 3 yang saya bilang tadi. Export to KML atau KMZ. Nah, ini diklik export as KML instead of KMZ does not support all icon. Jadi klik download. Nah, dalam kasus ini saya save-nya di folder download, di folder download. Oke, sudah. Nah, tinggal selanjutnya kita buka QGIS nih. Buka QGIS. QGIS yang mana? Kok tidak ada?
Nah, sudah kelihatan belum share screen QGIS-nya? Udah. Sudah. Nah, kita anggap tadi siapa kelurahan mana yang kita contohkan tadi? Pasir Jaya ya. Nah, ini saya ulangi untuk yang tahapan yang awal. Dari bagaimana dari satu gambar Kota Bogor ini kita cuman memilih Kelurahan Pasir Jaya. Jadi teman-teman nanti buka misalnya contohnya dari awal ya. Kita buka new yang terbaru. Nah, ini dengan pernah di mana lagi sampai Kota Bogor ya. Lupa. Yuk. Bolisna. Ini Kota Bogor itu ada di, tunggu ya. Sheffield kelihatannya di situ ya. Oke. Oh, meledak ini. Melek. Bentar ya teman-teman, laptop saya juga laptop abal-abal. Jadi apa yang dirasakan sama semua. Nah, ini SAP. Sesi kedua yang akan dimoderatori. Ini SHP Kota Bogor. Nah, ini batasan berdasarkan kelurahan. Jadi ini penamaan dulu. Ntar saya contohkan biar gampang. Nah, ini berdasarkan kecamatan. Teman-teman bisa lihat. Suara saya jelas kan? Ada? Nah, ini untuk penamaannya. Kita namakan berdasarkan kelurahan. Nah, ini nama berdasarkan kelurahan. Tadi udah sepakat ya. Untuk kita misahin misalnya Kelurahan Pasir Jaya. Nah, Pasir Jaya. Nah, tahapannya teman-teman biar paham. Klik yang tombol ini. Select Future by Area or Single Click. Nanti ditimpa ke sini. Nah, ini sudah artinya memilih ke Pasir Jaya. Setelah diklik ini menjadi kuning, teman-teman ke layer yang ada di sini, nanti diklik kanan, export, kemudian pilih save select feature as, artinya kita menyimpan file yang sudah kita pilih. Jadi menjadi Kelurahan Pasir Jaya. Nah, ini sudah terpotong nih artinya. Artinya batasan wilayahnya hanya mencakup Kelurahan Pasir Jaya aja. Tadi di PPT ada tahapan untuk OpenStreetMap yang dari kelihatan kayak di Google Map tuh. Teman-teman drag sampai scroll sampai paling bawah, pilih OpenStreetMap. Nah, kan kelihatan nih, kalau misalnya ini misalnya yang batasan wilayah Pasir Jaya tidak kelihatan, teman-teman tinggal geser drag ke bawah. Artinya kalau layer ini main timpa-timpaan, mana yang paling dasar itulah yang paling bawah. Nah, ini kelihatan nih patokan untuk Pasir Jaya. Sangat jelas nih misalnya batasan wilayahnya. Misalnya teman-teman mau ganti warna, tinggal klik 2 kali pada tulisan layer ini, kemudian pilih simbologi, atur opacity-nya yang kayak di file tadi. Pilih transparansinya, atau kita mau pilih yang transparan silakan. Atau teman-teman mau pilih yang betul-betul hanya di pinggirannya aja, tinggal pilih ini. Nah, jadi ini untuk gambaran Kelurahan Pasir Jaya. Nanti ini
Setelah selesai sampai tahap ini, teman-teman buka folder download. Tempat teman-teman itu menyimpan titik yang sudah di Google Drive tadi yang sudah kita download. Misalnya saya tadi nyimpannya itu di folder download ya. Tadi judulnya apa sih? Lupa. Kasus DBD. Kasus DBD Pasir Jaya. Ini diklik. Ini di drag ke bawah. Nah, kelihatan nggak ada kotak biru yang mengganggu penglihatan. Jadi teman-teman biar meng-highlight kayak misalnya titiknya itu menjadi perhatian, klik di tombol layernya ini 2 kali, masuk ke menu simbologi, dari embed simbol teman-teman ke ujung kanan, tinggal pilih menjadi single simbol. Nah, ini tinggal pilih teman-teman mau bentuk apa, mau bentuk kapal laut, bentuk pesawat terbang, bentuk apapun terserah. Yang penting itu menandakan kalau itu kasus. Dan contohnya ini gambar yang marker yang merah. Tinggal pilih untuk besar gedenya, apa namanya, size dari ukuran dari simbol itu tinggal kita atur contohnya di size 5 mm. Nah, klik apply. Nah, kelihatan tuh untuk titiknya. Nah, ini yang bisa menjadi highlight untuk ke kelurahan atau tingkat buat kita misalnya buat rapat terkait DBD. Ini kalau mau kita namain, tinggal diklik kanan di layernya, pilih rename layer. Kemudian pilih kasus DBD, misalnya DBD minggu 1, periodenya dalam kurung 28 April sampai 04 Mei. Nah, tujuannya apa? Biar misalkan karena nanti di minggu kedua filenya sama nih. Kita save projectnya nanti tinggal kita pindahin yang titik kedua. Kayak gitu. Jadi ini kan sudah nih. Nah, tadi kan di PPT ada tulisannya untuk penamaan. Teman-teman tinggal buka layer yang DBD minggu 1 tadi yang sudah kita ganti nama. Kemudian pilih label. Label itu artinya kita mau munculin nama yang ada di yang kita labelin tadi titiknya. Pilih single label. Nah, ini kan berdasarkan name nih. Kalau name coba kita klik. Kita buat dia buffer menjadi kayak misalnya menyala. Tinggal ganti misalnya tulisannya mau ganti bold italic terserah. Atau mau ganti warnanya contohnya warna biru. Silakan. Nah, kelihatan kan? Kasus 01, kasus 1 ini kelihatan nih. Nah, ketika ini mau kita tampilkan, terus kita mau tahu nih umurnya berapa, bisa labelnya tadi klik 2 kali lagi ke yang kiri, kemudian single labelnya itu ke value-nya itu name, teman-teman ke yang tombol epsilon, epsilon itu yang E kebalik, klik yang tombol E kebalik, kemudian kan muncul nih name tadi, teman-teman pilih ke sini, klik di sini, kemudian klik ini, string concatenation, kemudian enter ini new line, kemudian klik ini lagi, baru masuk ke field and value, klik description. Nah, ini previewnya sudah muncul, teman-teman patokannya di bawah nih. Kalau artinya previewnya sudah muncul, artinya rumus teman-teman sudah benar. Rumusnya itu ada tadi di PPT, nanti silakan dicoba, klik OK, klik apply. Nah, kelihatan kan? NK 2 tahun P, misalnya AB 1 tahun L, PL 2 tahun L. Nah, ini misalnya untuk penyajian minggu pertama sudah selesai. Sampai di batasan ini, kan setelah itu tadi kan ada namanya untuk kita membuat sebenarnya teman-teman itu bisa membuat file itu kalau misalnya kita capture aja. Cuman tahapannya jelek nih kalau saya lihat. Jadi nggak seperti yang kayak di film-film itu kayak ada peta, terus ada legend, ada judul, terus ada lambang puskesmas. Nanti teman-teman bisa caranya setelah misalnya titik untuk minggu 1 sudah selesai, klik project, klik new print layout.
Kemudian misalnya penamaan DBD Pasir Jaya Mei Minggu 1. Tolong dicas dong. Bentar ya teman-teman. Ya, klik OK. Nah, dia langsung ke kanvas kosong. Jadi teman-teman tinggal add item, misalnya add map. Add map itu map yang sudah kita pilih tadi. Nah, ini dia langsung ngelink tuh render ke map yang sudah kita pilih. Untuk penyesuaiannya, Bang lagi. Dek naik kok kecil kali gambarnya. Gimana caranya? Nah, ini tinggal klik ke move item content. Nah, teman-teman tinggal scroll atau bisa atur scale manualnya itu dengan cara ini ke kanan ke item propertiesnya misalnya ke 10.000. Itu kegedean ya. Nah, teman-teman klik Ctrl terus scroll ke bawah sampai dia itu ke presisi sampai ke batasan wilayahnya. Nah, ini peta Pasir Jaya. Ini sudah sudah sangat fit ya. Kemudian add item, add label misalnya. Tinggal teman-teman drag ke sini, dia muncul. Untuk ganti namanya nggak bisa langsung ke sini. Ke item properties di kanan ini, teman-teman tinggal ganti lorem ipsum ini menjadi contohnya sebaran sebaran kasus DBD Kelurahan Pasir Jaya, sebaran kasus DBD, klik enter, Kelurahan Pasir Jaya, misalnya periode berapa gitu, 29/04, 29 April sampai 04 Mei. Nah, ini tinggal teman-teman scroll ke bawah untuk item propertiesnya, tinggal di misalnya mau center, mau middle, mau tulisannya digedein, klik di tombol fontnya, ininya digedein, contohnya mau ganti tulisannya mau bentuk kapal laut, mau bentuk apa, terserah nih. Tinggal ganti, contohnya mau ganti warna, nggak suka aku warna hitam, kalau nggak mau aku ngerjain warna merah, nah terserah nih. Oh, oh iya. Nah, teman-teman, saya ulang lagi ya, ternyata ada kesalahan teknis. Nanti setelah diklik tadi new print layout, nanti akan muncul kanvas kosong seperti ini. Nanti klik item, add map. Klik item, add item, nanti klik add map. Nanti teman-teman tinggal drag kayak lagi ngeblok gambar. Tinggal pilih mau frekuensinya semana, mau skalanya seperti apa. Nanti dia tinggal render. Cara untuk membesarkan ini seperti seperti apa? Nanti tinggal klik nih move item content. Tinggal ditahan tombol CTRL, kemudian scroll ke atas, nanti dia otomatis membesar. Teman-teman silakan sesuaikan sama ukuran, kurang lebih biar nanti tampilannya bagus. Ini saya rasa sudah cukup ya. Oh, mak, kemudian bah. Nah, rata-rata scale-nya itu di angka 10 ribuan tuh. Nanti tinggal diatur aja. Nah, ini sudah ngefit, tinggal digeser. Nah, tinggal untuk penamaan nih, contohnya mau tambahin logo Pukemas. Logo Pukemas caranya teman-teman klik add item, add picture, nanti tinggal blok di sini, tinggal dibuat blok di sini, nanti dia ngarah nih. Ini kan lambang-lambang yang sudah gambar-gambar yang sudah ada kayak udah ditentuin ya. Nanti teman-teman pilih raster image,
Tinggal pilih, contohnya mau tambahin logo surveillance. Surveillance di mana? Nah, silakan ya. Coba ya. Contohnya mau masukin logo SSD mana SSD. Nah, contohnya masukin logo Kota Bogor. Nah, ini langsung ada nih. Jadi teman-teman klik raster image, tinggal tambahin, kemudian pilih tulisan add label, sebaran kasus Kelurahan Pasir Jaya periode 29 April sampai 04 Mei. Anggapnya kayak gitu ya. Nah, ini saya ulang lagi untuk misalnya dia mau di tengah. Kuncinya itu kalau untuk main di layout ini di item propertiesnya, tinggal dipilih center, klik, tinggal pilih fontnya jenisnya apa. Teman-teman mau ganti warna merah silahkan. Nah, ini sudah, tinggal ukuran besarnya. Kalau misalnya kurang gede, tinggal ditambahin. Nah, ini sudah. Kemudian munculin legendnya nih, yang sudah kasih keterangan nih, biar nanti orang yang ngebacanya itu gampang. Add item, pilih add legend. Jadi add legend nanti tinggal drag ke sini, tinggal dibuat. Nah, ini kan kebanyakan nih, misal teman-teman ada kesalahan, tinggal pilih, klik item propertiesnya, pilih ke bawah, auto update-nya dimatikan. Mana yang mau dihapus, silakan. Klik misalnya administrasi desa, klik tombol kurang. OpenStreetMap-nya, klik tombol kurang. Contohnya kita mau kasih judul, keterangan. Sudah, ini contohnya. Misalnya teman-teman mau dibuat, misalnya dibuat oleh Dera, Dera tinggal tambahin label lagi, dibuat oleh surveillance PKM Pancasan, nah gitu. Kurang lebih kayak gitu, nanti tinggal diatur contohnya kayak di film India, mau tulisannya miring, silahkan. Mana sih? Ya itulah pokoknya. Nah, misalnya kayak gini, mau diatur-atur terserah. Nah, nanti kalau sudah, tinggal dibuat menjadi file image atau PDF. Setelah selesai ini, nanti teman-teman silakan kreasi sendiri atau mau kurang puas silakan dilihat di YouTube untuk cara misalnya buat ini lebih bagus seperti apa. Klik layout, kemudian export as image atau PDF. Saya pilih image di sini. Kalau muncul pop-up seperti ini, klik close. Nanti DBD nanti langsung arah nih. Saya simpannya di desktop bergampang carinya. DBD Pasir Jaya Mei minggu 1, klik save. Nanti dia muncul. Nah, sudah ya? Sudah kan? Saya stop share screen. Ketika nanti coba cari di desktop, kelihatan nggak? Tampilan desktop oke mana? Kelihatan nggak? Tampilannya. Udah ya? Nah, banyak kali pun. Ah, nih. Nah, kelihatan. Oh ya, bisa. Nah, tinggal di desktop. Oke lah. Nggak usah ini yang dari sini aja. Saya stop share. Nah, ini yang sudah saya buat menjadi image. Kelihatan nggak? Dah. Ini kurang lebih kayak gini tampilannya. Silakan dihias, teman-teman. Nanti inilah bukti kalau surveillance itu sudah melakukan analisis berdasarkan tempat. Artinya kalau kita melihat gambaran yang kita buat ini, ada 3 kasus yang berdekatan. Nah, misalnya bisa patokan tuh, misalnya di Jalan Ciberem apa segala macam.
nanti bisa menjadi perhatian RT atau RW-nya di tingkat kelurahan nih. Oh, jadi kita menaikkan sense atau sensitivitas dari masyarakat itu untuk pengaduan masyarakat. Tujuannya apa? Agar faktornya itu lebih duluan tertangani. Jadi langsung bergerak kita PSN di situ. Atau misalnya ada 2 kasus, kita langsung fokus di situ. Jadi pengendaliannya itu cepat dilakukan, penyebarannya itu bisa kita atasin. Nah, untuk menambah satu lagi, jadi ketika kita bicara kayak itu kan minggu 1 sudah selesai ya. Kita balik lagi ke Google My Map tadi. Anggap minggu 1 sudah selesai. Kita buat yang baru, new map. Jadi tujuannya apa? Karena filenya nanti kita bedain, warnanya kita bedain antara titik yang warna merah minggu 1, titik warna biru itu minggu 2 gitu. Jadi contohnya kasus DBD Pasir Jaya periode berapa tadi? 5 Mei 2024 sampai dengan, kelihatan nggak share screen gue? Kelihatan ya? Sampai 11 Mei 2024. Nah, anggapnya jadi kita bekerja itu nanti ada 4 file Google My Map yang kita masukkan dalam satu satu file QGIS. Jadi nanti sifatnya kumulatif minggu 1, terus minggu 2 itu gabungan antara minggu 1 kedua, minggu 3 itu minggu 1, 2, 3 gitu. Pasir Jaya, pilih di sini lagi. Nanti misalnya contohnya ada tadi kan kasusnya di dekat-dekat mana nih batasan wilayah, nggak tahu ini di mana. Anggap di sini contohnya kita titikin asal aja biar cepat ya. Kasus 4 Kasus 4 itu artinya nyambung ya dalam 1 Mei itu, dalam periode Mei itu dia menyambung. Jadi K1 K4 sampai nanti selesai di cut off Mei-nya. Contohnya tadi di tanggal 5/05/2024. Misalnya AU 2 tahun laki-laki. Nah, kita contohin 2 kasus saja ya. Jadi teman-teman patokannya kalau nitikin jangan lupa klik tombol add marker atau misalnya di daerah di sini lah. Kasus 5/07/05/2024. SD nanti SF 10 tahun perempuan. Nah, ini ketika sudah nanti tinggal di ekspor tuh KML KMZ. Nanti sudah selesai, nanti kita masuk ke QGIS. Jadi teman-teman jangan lupa nanti misalnya ketika selesai ya, di minggu pertama ini, teman-teman klik save project dulu, save as dulu nih. Save as nanti berupa file .kgz, nanti pilih kasus DBD Pasir Jaya. Nanti udah nge-save tuh, save projectnya. Nanti tinggal teman-teman lanjutin. Nanti kalau misalnya ada minggu kedua, nanti ketika masuk nih, di refresh lagi. Nah, ini kasus DBD untuk yang periode yang kedua. Tinggal di drag lagi nih. Nah, kelihatan titiknya daerah sini kan? Nah, untuk penggantiannya sama, klik di layernya, pilih simbolnya. Misalnya kita mau sambangin simbolnya, klik di sini, simbol-simbol. Kemudian nanti mau ganti warna. Misalnya kita mau bedain berdasarkan minggu, ini misalnya biru. Misalnya ukurannya tadi sepakat di angka 5,0. Nanti klik apply. Nah, nanti kelihatan nih. Nah, ini tujuannya nanti biar kita ketahuan antara minggu 1, minggu 2 penambahan kasusnya seperti apa. DBD minggu 2, 05 Mei sampai dengan 11 Mei 2000 Mei. Nah, ini tinggal kita lanjutin lagi nih sampai sama tahapannya. Nanti klik
Kalau bisa save dulu, nanti save as aja biar beda filenya. Misalnya minggu kedua, DBD Pasir Jaya minggu 2, biar jaga-jaga. Kemudian nanti tinggal kalau mau buat jadi suatu image, tinggal digabung, nanti tinggal klik project lagi, new print layout, minggu 2 Mei, DBD Pasir Jaya. Kurang lebih sama, nanti masuk ke canvas, add item, add map, nanti tinggal di drag, dikasih nama, dikasih lagu, dikasih judul. Sampai di sini. Ini misalnya kalau mau diatur, misalnya teman-teman salah ngebloknya, tinggal atur ini. Jadi atur gede, kecilnya di sini. Nanti tinggal disesuaikan. Sampai di tab ini sudah digedein lagi. Tinggal dinamain aja. Atau misalnya, naik aku mau ngilangin gambar-gambar jalan-jalan itu. Semak kali kulihat jelek. Nah, ini bisa teman-teman nanti tinggal matiin yang OpenStreetMap-nya. Jadi nanti cuman batasan kayak gini. Contohnya saya contohin ya. Kita balik lagi. Saya stop share. Masuk ke tahap ini. Ke sini. Nah, kita mau kayak contohnya hasil untuk penyajian datanya kita mau munculin hanya sekedar batasan wilayah. Tapi konsekuensinya ketika OpenStreetMap itu dihapus, nanti yang di dalam batasan wilayah ini juga hilang ini. Nah, ini nanti tampilan seperti ini aja sih kalau untuk Pasir Jaya. Tapi kita kan kalau ini buat penyajian data mau kita seberluaskan ke contohnya ke kelurahan ketika minta seperti itu. Alangkah baiknya pakai yang OpenStreetMap gitu. Jadi nanti ketika sudah dibuat menjadi new print layout, nanti jadi gabungan nih. Saya langsung masuk ke legendnya aja ya, untuk penamaan legendnya. Jadi nanti tinggal di blok sembarang aja. Nanti ke menu item properties, tinggal di scroll nih. Auto update-nya ingat dihapus kalau mau di unchecklist kalau mau dihilangkan nama-nama yang nggak berguna kayak OpenStreetMap nih, tinggal diklik, dikurangi. Kalau misalnya administrasi desanya, tinggal dikurangi. Nah, inilah tampilannya. Kalau mau dikasih judul, tinggal kasih keterangan. Gitu. Sudah, nanti tinggal dibuat menjadi export as image atau PDF. Silakan teman-teman. Nah, ini tinggal masuk di desktop. Sudah, nanti ketika nanti menjadi sebuah file, kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Coba, balik. Ini. Nah, nggak kelihatan ya? Nah, ini jadi filenya kayak gini. Ini udah dijemput. Project aku. Nggak dijemputin. Enggak, dianya Udah ya? dibuat Nah, kemana-mana. nanti tampilan kayak gini nih, contohnya Pasir Jaya antara minggu 1 sampai minggu 2. Nanti sampai minggu keempat, jadi begitulah. Nah, teman-teman, setiap minggunya itu nanti kami Dibuat rekap batu, juga, banyak kami itu. buat peta berdasarkan skala tingkat kota, gitu. Jadi sampai di tahap itu, mungkin itu yang untuk penitikan kasus, untuk biar lebih paham, ada yang mau dicontohkan. Jadi teman-teman silakan buka link free surveillance atau yang di PPT tadi itu untuk SHP. Jadi teman-teman nggak perlu lagi misahkan per masing-masing batasan wilayah. Sudah saya kasihkan itu. 68 kelurahan sudah kami pisahin semua. Jadi teman-teman tinggal manfaatkan aja. Ada yang mau dicontohin? Nanti biar kami pandu. Siapa aja silakan. Tahu tuh. Boleh. Harusnya baik. Boleh. Ada yang mau praktekkan? Siapa?
Siapa yang udah jago nih? Pak Lutfi. Pak Lutfi pakai laptop nggak, Pak? Aku masih di lapangan. Ada yang mau dipraktekkan nanti biar biar kalau teman-teman langsung yang melakukan pelaksanaan jadi lebih nempel gitu. Jadi nanti teman-teman nggak usah mikir pusingnya teknis pelaksanaannya gimana nih. Jadi ini saya coba contohkan untuk share screen di link tree-nya surveillance. Saya coba share screen ulang ya. Nih, ketika saya buka link tree surveillance, teman-teman sering manfaatin link tree sudah saya lengkapi itu semua terkait SOP, SHP, SHP QGIS itu. Nah, di SHP QGIS itu nanti diklik, kelihatan nggak? SHP QGIS nanti diklik. Nah, itu saya pisahin berdasarkan kecamatan, diklik lagi, itu udah berdasarkan kelurahan, contohnya Bogor Tengah. Nah, contohnya kayak Bu siapa ya? Bu Tias Merdeka ada. Nah, Bu Tias apa aja Bu? Ciwaringin, terus kebun kelapa ya? Kebun kelapa sama apa lagi? Kelapa. Pabaton ya? Bukan. Nah, itu saya udah pisahin masing-masing tuh. Jadi teman-teman jangan download yang SHP-nya aja. Nanti ketika klik di Bogor Tengah ini, contohnya saya contohkan Cibogor tuh Burahma ya. Burahma ada Burahma? Halo? Ada. Nah, ini contohnya Burahma ya, Kelurahan Cibogor. Langsung klik, langsung download aja Ibu. Jadi sudah saya pisahin, Ibu nggak usah misah-misahin ke tahapan yang seperti yang saya tadi buat. Bentar dia lagi download prosesnya. Nah, ini sudah terdownload. Dia cuma 5 KB aja kok. Nanti show in folder. Nanti di itu aja. Diekstrak dulu ya, biar gampang dibukanya. Diekstrak to all. Tampilannya kayak gitu ya. Screen. Coba. Udah kelihatan belum? Sudah? Nah, ini yang sudah saya download tadi. Jangan lupa diekstrak dulu ya, Bu. Nanti hasil ekstraknya seperti ini. Nah, ini tampilannya kayak gini. Nah, ini kita coba masuk lagi ke menu yang QGIS yang baru saya contohkan. Jadi gampangnya sebagaimana. Jadi ini anggap kita ulang dari awal. Tampilannya baru ini kosong. Jadi ibu teman-teman surveillance hanya sampai di tab nih Kelurahan Cibogor kan sudah nih. Nanti diklik, tinggal pilih SHP-nya di drag aja nih. Tuh, Cibogor kayak gini nggak bentuknya Bu Rahma? Ya, Pak Nek. Nah, ya ini tinggal ibu yang sudah download ibu pisahkan. Nanti tinggal OpenStreetMap nanti kelihatan tuh. Atau misalnya nimpa tinggal diginin aja Bu. Nah, setelah udah jadi, ini udah selesai nih 50%. 50% lagi kita dari titik itu tadi. Misalnya Bu Rahma mau menghias ini nih, atau teman-teman yang sudah membuat selesai batasan RW, silakan pakai SHP-nya silakan masing-masing. Misalnya kalau mau dibuat dia transparan, agak transparan, tapi tetap kelihatan warna ungunya, tinggal opacity-nya nya dikurangin sampai di tingkat 50%. Nah, nanti kelihatan nih. Ini batasan wilayahnya untuk NC Bogor. Nanti ketika itu sudah selesai, nanti tinggal masukin titiknya nih. Saya kan belum nitikin untuk NC Bogor. Nanti tinggal pilih, ambil di Google Mind Map, tinggal dibuat menjadi suatu file titik. Nanti tinggal kita namain. Nah, ini pun sebenarnya bisa kita ganti nih. Misalnya Kelurahan Cibogor, aku mau Kelurahan titik Cibogor, bukan Kelurahan spasi Bogor. Cibogor silakan nih, rename layer, pilih Kelurahan Cibogor, Kecamatan Bogor Tengah gitu. Nah, inilah udah sampai tab ini, nanti silakan ditambahkan. Jadi
Udah masuk belum ke lama ya. Nah, ini silakan teman-teman download untuk masing-masing SHP-nya. Ini berdasarkan kecamatan Kebun Pedes. Habis itu eh putus-putus ya, unstable. Sebentar ya, Bapak Ibu, Bang Naik tadi kelempar karena mati lampu di sini. Sedang proses masuk lagi. Cek. Jadi tadi sampai di tahapan untuk yang per masing-masing SHP. Jadi teman-teman silakan akses di link printnya surveillance, itu SHP sudah dipisahkan menjadi 68 kelurahan, tinggal dimanfaatkan. Jadi kayak contohnya untuk yang paling banyak tuh Sindang Barang ada 5 kelurahan ya Bu. Bu Bulak, apa lagi? Situ Gede, Balumbang Jaya, Marga Jaya ya. Ada 5, nanti itu dimanfaatkan. Sudah kami buatkan itu, kami tim surveillance sudah memisahkan per masing-masing kelurahan, tinggal dimanfaatkan. Jadi analisanya diharapkan itu per masing-masing kelurahan. Karena sasaran kita yang kita tuju untuk diseminasi informasi ini ke pemangku kebijakan setempat. Jadi kalau contohnya kita anggap situasinya itu sedang urgent, kita butuh bantuan teknis langsung kepala daerah setempat itu untuk turun tangan. Otomatis kita manfaatkan dulu sampai tingkat kelurahan dulu. Nanti kita bisa gabungkan file itu menjadi tingkat kecamatan. Nanti di tingkat kabupaten kota, di tingkat kota Bogor, kami akan menganalisa, kami gabungkan. Jadi contohnya per kelurahan itu nanti kami range antara misalnya kami buat skala 0 sampai 5 kasus, 5 sampai 10, bahkan di 10 kasus per minggunya. Nah, di atas 10 tuh nanti kemungkinan nanti belum kami buat kategorialnya, nanti kami buat berdasarkan kayak merah, kuning, hijau untuk gambar petanya. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu, teman-teman surveillance terkait untuk pelaksanaan pelaksanaan kita membuat analisa ini. Jadi stepnya itu sebenarnya kalau kita berpikirnya ke depan, gampang, jadi tinggal download, tinggal kita titikin kasus, kita download titik kasusnya, kita pindahin, kita buat menjadi gambar, selesai. Sampai tahap situ aja. Nah, perlu kita otak-atik segala macam, kita atur koordinatnya enggak, kita tinggal menitiknya aja. Jadi titiknya itu berdasarkan data, berdasarkan PE di lapangan. Nah, bagaimana untuk yang tidak di PE? Tidak di PE kita berdasarkan kita yang tahu wilayah, kita tahu misalnya ada di patokan, oh ini rumahnya ini. Nanti ditikin aja, jadi seenggaknya walaupun tidak di PE itu sudah menjadi kasus di tempat kita. Ada yang mau ditanyakan untuk teman-teman yang baru atau yang lama?
tapi lupa untuk tahap pelaksanaannya seperti apa, silakan dibuka, di-download aja dulu SHP-nya, atau yang mau praktekkan nanti kalau salah nggak apa-apa. Namanya kita juga belajar, saya juga masih dalam tahap belajar. Ada yang mau dicontohkan, Bang Pak Naik, Dera? maaf mau Dari, tanya. Bang Naik mau nanya. ya, ini siapa nih Bu Sylvia apa Bu Meli nih? Mari, mari. Dilarang ketawa Ibu. Ini Iya, kita lagi serius, muka saya serius banget. Bang Naik, Bang Naik Ya, mau kenapa Bu? tanya, ini yang dimasukin itu yang kasus rilis dari dinas atau digabung juga sama yang berobat ke puskesmas? ya kan gitu kan? Maksudnya gimana? Ih, Oh, yang rilis maksudnya, rilis puskesmas ya? iya maksudnya kan ada kasus yang rilis dinas sama yang berobat ke puskesmas. Nah, itu semua Hmm. dimasukin apa cuma kasus yang rilis dari dinas? Nah, ini kan yang menjadi gap sebenarnya di program DPD. Kita tuh hanya mengandalkan satu sumber data, itu namanya sumber laporan rumah sakit ya. Jadi ketika rumah sakit itu pasien datang, otomatis dia masuk dengan harus diagnosa segala macam dengan kriteria trombosit di bawah 150.000 ya, kalau nggak salah ya. Eh, dan uji-uji lainnya baru dikatakan sebagai kasus DBD. Nah, mungkin seperti ini aja Bu untuk pertanyaan yang bagus untuk yang dari Bu Meli. Jadi selama ini kalau untuk temuan di wilayah, kasus DBD yang ada berobat di puskesmas tanpa berobat di rumah sakit, sejauh ini perbandingannya seperti apa Bu? Dari kami tahu. Misalnya contohnya, lebih banyak laporan dari rumah sakit dibanding dari puskesmas gitu. Rasionya berapa Bu? Misalnya contohnya dari 5 kasus, 4 dari rumah sakit, 1 dari puskesmas gitu. Hampir ada nggak setiap minggunya atau setiap bulannya Bu? Oke, kalau aku kan sebenarnya pakai datanya yang positif ya, Kak. Pasien mulia Bang. Iya. Selama ini Oh, pakai data yang positif, jadi otomatis yang dilaporkan di SKDR itu rata-rata emang trombositnya kan di bawah 150. iya. Tapi Betul. selama ini tidak ada pelaporan yang harus kemana gitu loh. Jadi saya bingung ini dimasukin apa enggak. Jadi kan ini sepakatnya ada, coba sebentar ya, ada dokter ini nggak tadi? Tadi saya bilang ada dokter ini ya. Nah ini kan DBD ini kan isunya itu isu yang lumayan lumayan sensitif yang berkaitan dengan politik ya Bu ya. Politik dalam arti kayak gengsi dari masing-masing wilayah. Tentunya kayak misalnya satu kasus itu, wah dia nggak terima ada 5, ini kan bukan diagnosa pasti DBD kayak gitu-gitu kan. Mungkin pernah mengalami ya, kalau nggak salah saya Cipaku waktu itu kayak gitu juga. Ketika dibawa Zoom itu kasusnya 10, kemudian ketika mereka langsung turun ke wilayah karena saking paniknya, ternyata ada 3 sampai 5 kasus itu bukan domisili di Cipaku, artinya itu kasusnya dibuang. Mungkin seperti ini aja Bu, kita sepakat kalau misalnya kasus yang dilakukan penitikan itu adalah kasus yang eh, diagnosa pastinya itu dia tuh DBD. Dengan kondisi yang sama tadi yang misalnya contohnya perhitungan trombositnya di bawah 150.000 itu dari termasuk DBD. Tapi yang saya Oke. harapkan setiap yang kasus yang DD itu demam denggi itu kan hanya mencakup dua gejala ya kalau nggak salah saya ya. Nah, itu silakan dilakukan tata laksana dilakukan PE aja. Jadi ketika PE itu datang, kita datang kan kita bisa tahu kondisi wilayah seperti apa, apakah ada gejala yang sama. Kita miss-nya itu untuk di program DBD seperti itu yang saya perhatikan. Demam denggi ini yang dikesampingkan. Jadi yang dilakukan selama ini hanya tata laksana ketika pasien itu sudah positif.
Jadi yang sakit aja kita kita kendalikan sampai sembuh nih. Dan bahkan ada yang meninggal ketika ketika kasus itu di tata laksana kan. Ibaratnya ketika PE tidak berhasil, kasus itu udah terlambat tata laksana, pasien meninggal. Nah, ini yang mau kita perbaikin, kita coba turun bersama ketika adanya kasus yang mengarah ke suspek. Jadi sifatnya kalau puskesmas itu berobat kan tuh bicara terkait suspek ya. Kalau rumah sakit kan identik dengannya sudah konfirmasi. Jadi yang suspek ini kita bergerak di awal, kita coba tindak lanjut. Ketika memang dia itu ada indikasi mengarah ke DBD, silakan ditambahkan aja ke peta itu. Atau bahkan nanti dikasih keterangan aja, Bu. Nanti kan penamaan untuk label di titik itu kan saya tidak membatasin ya. Tanggal onset bisa, nanti keterangan tambahan di bawah itu misalnya sumber laporan dari puskesmas atau sumber laporan dari RS. Mungkin seperti itu Bu Meli dan Bu Silvi. Pertanyaan yang bagus nanti saya coba fixkan ke Pak Timker Dokter Yeni untuk terkait masalah yang kita sajikan sumber dari mana. Cuman yang pengen saya harapkan sih sebagai bentuk perhatian, tapi kan data ini kan mau kita share ke kelurahan. Takutnya nanti ketika, wah ini saya cuman demam biasa kok cuman ketika demam denggi kita masukkan sebagai kasus di titik itu, kita kasih ke kelurahan, kelurahan tindak lanjut ke bawah, ditanya kelurahan datang, enggak saya kok cuman demam aja, kenapa saya dimasukin sebagai DBD? Nah itu pertimbangan kita ketika nanti terjun ke wilayah banyak yang harus kita antisipasi. Nah, yang mau saya harapkan itu tadi, kalau misalnya teman-teman sense itu mengarah, wah ini betul-betul ke DBD nih, silakan dimasukkan aja. Nanti kasih sumber laporan dari puskesmas gitu. Jadi pertanggungjawaban kita ada. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait pertanyaan dari Bu Meli dan Bu Silvi. Terima kasih banyak, Bu. Pertanyaan sangat bagus. Ini saya lihat tidak ada pertanyaan yang mencakup teknis pelaksanaan aplikasi ini. Pada pinter semua teman-teman saya ini apa gimana? Halo monitor teman-teman, besti-bestiku, mana bestiku si Fiska, terus siapa lagi? Bogor Selatan nih, Pak Dera Lepto. Bang Naik nih sambil menunggu pertanyaan, kayaknya saya share ini ya Bang. Sudah masuk ya? Ya, mumpung ada teman-teman puskesmas di sini, mau mengingatkan lagi, ada 13 puskesmas lagi yang belum melaporkan SKDR, ditunggu ya. Puskesmas Bogor Tengah, Bogor Timur, Cipaku, Gang Aut, Gang Kelor, Gedung Badak, Lawang Gintung, Mekarwangi, Merdeka, Pasir Mulia, Sempur, Tegal Gundil, dan Warung Jambu. Untuk 12 puskesmas yang lainnya, terima kasih sudah melaporkan di hari Senin. Dan untuk verifikasi alert yang muncul ini ada sekitar 14 ya. Ada dari Puskesmas Pancasan, Bogor Selatan, Bondongan, Mulia Harja, belum dilakukan verifikasi. Kalau dari rumah sakit tadi saya lihat beberapa sudah ada yang verifikasi. Terima kasih Bapak Ibu, jangan lupa laporkan SKDR dan verifikasi ya. Ini yang baru untuk yang pelaksanaan surveillance siapa aja? Yang saya ingat itu Pondok Rumput, Semplak, Bogor Tengah, Jalan 2, kemudian Tegal Gundil ya, Benar, Bapak. Bu Nova ya. Bu Nova sejauh ini ada kendala, Bu? Em, eh, ada sih, Pak. Masih banyak yang belum saya paham, tapi nanti akan saya tanya ke Mbak Lina. Akan saya tanya lebih lanjut. Lebih baiknya nanti kalau misalnya Ibu ada waktu,
Baik, pulang kerja, contohnya waktu sisihkan setengah jam, contohnya Ibu pulang jam 2, nanti datangnya ke dinas kesehatan, Bu, kami layanin kok. baik, baik, Pak Naik, Itu baik. lebih gampang. Nanti bisa janjian sama teman-teman yang lain kalau mau sekalian bareng. Jadi nanti ini teknis pelaksanaannya. Jadi kan nanti ini terkumpulnya kita pakai sistem SKDR aja ya. Ini kan yang kita sajikan nanti datanya itu 28 sampai 4 Mei ya. Jadi teman-teman itu batas pengumpulan di hari Senin. Di hari Senin maksimal jam 2. Kenapa saya kasih waktu hanya 1 hari? Karena penitikan tuh kemungkinan kalau nggak salah saya itu satu kelurahan itu aja 1 bulan paling banyak 21 di Curug Mekar itu kalau nggak salah saya di bulan 1 itu. Jadi penitikan itu sebenarnya bisa teman-teman cicil atau teman-teman Kesling juga cicil. Jadi teman-teman juga usah jangan melibatkan diri sendiri, ikut libatkan Kesling karena Kesling itu dulu udah pernah dilatih untuk penyajian data terkait peta. Coba dilibatkan agar mereka paham juga nanti ketika kasusnya sudah slow, agar ini menjadi budaya kita atau jadi tetap. Otomatis nanti ketika sudah terkendali, pengendaliannya sudah baik, nanti kita alihkan ini ke mereka agar mereka bisa menjadi kayak ketika ada kasus DBD itu mereka bisa menyajikan data dengan baik gitu. Jadi jangan teman-teman bekerja sendiri, silakan manfaatkan tenaga kesehatan lingkungan atau PPDBD untuk dalam pelaksanaan surveillance TBD ini. Jadi nanti pengumpulan di hari Senin nanti kami akan sediakan link. Nah, nanti alangkah baiknya kalau teman-teman memang sudah buntu banget, nanti Jumat kami kasih. Oh, jangan di Jumat. Di hari Kamis kami buka nanti hari Kamis teman-teman bisa datang siang, nanti kami akan layani, nanti kita buka bareng-bareng, nanti saya pandu bareng-bareng. Pandu secara luring ya, karena daring ini saya sudah melakukannya. Silakan nanti kalau teman-teman misalnya tidak ada waktu, silakan belajar melalui record screen yang nanti kami akan bagikan. Jadi harapannya di hari Senin, tanggal 6 nanti semuanya itu kompak untuk mengumpulkan ke Google Drive yang sudah nanti disediakan. Karena apa? Pak Bai, Kabid P2P itu sangat mengharapkan analisa kita sampai di tingkat kelurahan atau tingkat paling bawah. Mungkin itu ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman? Boleh. Ya, untuk teman-teman semua, Bapak Ibu, mungkin saya sebentar aja ya untuk sharing analisa secara deskriptif. Mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah mendapatkan atau sudah beberapa kali entah dari Bang Naik atau dari lainnya, sumber-sumber lainnya gitu ya. Jadi nanti diharapkan ketika Bapak Ibu selesai melakukan PE, tidak hanya mendapatkan umpan balik dari Dinas Kesehatan, melainkan Bapak Ibu juga bisa melaksanakan analisanya sendiri secara sederhana berdasarkan orang, tempat, dan waktu hanya dengan menggunakan Microsoft Excel ya. Berikut saya berikan contoh ya untuk secara sederhana. Sudah tampil ya share screen saya ya. Sudah. Jadi kurang lebih nanti hasilnya ketika Bapak Ibu melakukan PE dengan Google Form, otomatis nanti akan dibuat line listing seperti ini ya. Nanti dari line listing tersebut, ini saya ambil contoh beberapa pertanyaannya saja, tidak semua yang ada di Google Form. Tapi nanti kurang lebih pertanyaannya akan ada seperti ini, seperti nama, jenis kelamin, umur, alamat yang dibedakan per RT, RW, serta kelurahan kecamatan, sehingga kita lebih mudah memfilternya dan lebih mudah juga nanti untuk melakukan pemetaannya. Kemudian ada jenis pekerjaan, ada gejala, tanggal mulai gejala, hasil PEDBD-nya seperti apa, seperti itu ya. Nah, kalau nanti Bapak Ibu mau menampilkan atau memberikan hasil ini kepada atasan gitu ya, sebagai nanti dijadikan sebagai dasar untuk rekomendasi di tempat Bapak Ibu masing-masing, bisa dilakukan analisa secara sederhana dengan menggunakan analisis orang tepat waktu dan juga berdasarkan gambaran klinis. Kalau berdasarkan dari orang, Bapak Ibu bisa menganalisa dari jenis kelamin dan juga umur. Kalau dari tempat, Bapak Ibu bisa menganalisa dari
kecamatan dan juga melakukan pemetaan. Dan kalau misalnya berdasarkan waktu nanti bisa digunakan tanggal mulai gejala sebagai waktu onset untuk membuat tren dan juga kurva epidemiologi. Lalu berdasarkan gambaran klinis nanti Bapak Ibu bisa menganalisis gejala dan juga hasil PEDBD-nya seperti apa, kemudian jentik nyamuk di rumahnya seperti apa. Nah, kalau misalnya kita ini hanya contoh ya, nama-nama ini saya ambil dari asal saja random, bukan nama yang sebenarnya seperti itu. Kemudian apabila ada jenis kelamin nih. Nah, kalau misalnya kita mau bikin presentasi itu kalau berdasarkan orang dan juga tempat itu bisa digunakan grafik yang ada di bagian insert sini, kemudian bagian batang ya sini ya, diagram batang, atau bisa juga diagram pie yang ada di sini. Oh, itu telat. Sepertinya ini agak telat nih ya. Jadi di sini diagram batang, nggak muncul ya. Ya, dan juga di sini ada diagram pie seperti itu ya. Nah, untuk jenis kelamin ini kan kalau misalnya kasusnya sedikit ya, kalau misalnya di tempat puskesmas Bapak Ibu dalam satu hari kasusnya hanya 5, kita bisa hitung manual perempuannya berapa, laki-lakinya berapa. Tapi kalau misalnya nanti kasusnya udah semakin banyak berhari-hari, maka kalau misalnya mau dihitung manual kan lama ya. Jadi ini bisa pakai rumus di Excel seperti ini. Kita pisahkan dulu karena jenis kelamin hanya ada 2 ya, ada L dan P. Kalau misalnya di tempat Bapak Ibu laki-laki dan perempuan, maka tuliskan laki-laki dan perempuan. Kita pisahkan dulu di kolom yang lain. Menggunakan rumus count if. Jadi kita tuliskan saja sama dengan count if. Nah, count if ini kan ada 2 ya. Ada count if-nya saja dan ada count if yang menggunakan S. Kalau misalnya kita hanya menghitung satu kategori saja, seperti misalnya kita mau hitung laki-lakinya saja, berarti kita pakai yang count if. Kalau misalnya kita mau menghitung ada 2 kategori, berarti nanti kita menggunakan count if yang ada S-nya. Count if. Nah, karena kita hanya menghitung yang satu saja, yang laki-laki ini, jadi kita gunakan yang count if. Sebenarnya di sini kan sudah ada panduannya ya dari Excel count if apa saja gitu. Kemudian dalam kurung ini kan ada range dan juga kriteria. Maksudnya range ini adalah kita blok semua nih yang ada jenis kelaminnya. Dari sini ke bawah. Ya, kita blok seperti ini ya. Kemudian titik koma. Nah, kriterianya berarti L atau laki-laki, kita klik saja L-nya, tutup kurung, enter. Ada 19. Untuk perempuannya kita tinggal tarik ujungnya ini aja karena rumusnya sama, jadi kita tarik ada 12 seperti itu ya. Nah, kalau misalnya sudah didapatkan laki-lakinya sekian dan perempuannya sekian, maka Bapak Ibu bisa melanjutkan untuk dibuat grafiknya menggunakan diagram batang atau diagram pie yang ada di atas. Kalau kita mau lihat diagram pie seperti ini, nanti kita bisa tinggal ganti judul ya. Misalnya distribusi kasus DBD berdasarkan jenis kelamin seperti itu. Kemudian Bapak Ibu bisa menambahkan data labels-nya di sini. Bisa juga dengan menggunakan berapa persennya ya. Jadi bisa kelihatan misalnya, oh ternyata laki-lakinya ada 19,61% atau perempuannya ternyata lebih banyak ada 39% seperti itu. Sebenarnya kalau misalnya ditanya untuk apa sih Mbak analisa data gitu. Nah ini sebenarnya nanti untuk dasar untuk pengendalian ya. Jadi misal kita lihat, oh kenapa ya kok ternyata
setelah dilihat-lihat kasusnya ini di Kota Bogor ternyata lebih banyak di perempuan. Kenapa Kak? Apakah ini berhubungan dengan perilaku atau mungkin perempuan itu lebih senang tanam-tanaman pohon di rumah misalnya gitu. Jadi menampung air-air di dalam pot apa seperti apa gitu. Itu bisa kita hubung-hubungkan dengan teori-teori yang ada seperti itu. Kalau misalnya kita punya data tapi didiam-diamkan aja kan jadi nggak kelihatan gitu loh. Nah, itu tadi yang jenis kelamin ya. Untuk yang lainnya juga sama. Misalnya jenis pekerjaan. Jenis pekerjaan kalau di Google Form itu sudah dipisahkan ya. Misalnya ada ASN, ada pegawai swasta, kemudian ada petani, ada lain-lain, ada pelajar juga atau yang masih sekolah. Nah, itu sudah diplot dan juga ada pekerjaan yang lain juga. Ya, jadi kalau misalnya di sini nanti kita bisa tuliskan lagi di sini pekerjaan-pekerjaannya. Nanti sama rumusnya dengan count if tadi. Kita blok saja ininya pekerjaannya dari sini ke sini, kemudian di titik koma kita klik ASN, kita enter berapa, nanti untuk yang petani juga sama seperti itu, swasta dan juga pekerjaan yang lainnya. Kemudian untuk kecamatan juga sama, kalau misalnya kita mau analisa berdasarkan ini Excel, bisa menggunakan diagram batang, mau kita lihat kecamatan yang paling mana atau mungkin di tempat Bapak dan Ibu di kelurahan mana yang paling banyak gitu ya. Baru nanti dilakukan pemetaan. Nah, kalau misalnya yang berbeda ini nanti ada di tanggal mulai gejala atau analisa berdasarkan waktu. Kenapa sih harus ada analisa berdasarkan waktu? Sebenarnya hal ini adalah digunakan untuk Bapak dan Ibu melihat tren dari kasus DBD itu sendiri. Apakah ada penaikan yang tajam atau justru sudah menurun nih? Nah, tapi kalau misalnya menurunnya baru sebentar gitu ya, itu tidak bisa dikatakan menurun sebenarnya, atau tidak bisa kita bilang bahwa kasus ini sudah tidak ada gitu ya. Jadi kita bisa lihat di 2 kali masa inkubasinya. Masa inkubasi itu apa? Masa inkubasi itu adalah di mana proses dari vektor atau nyamuk masuk ke dalam tubuh kita sampai timbul gejala. Biasanya untuk demam berdarah itu masa inkubasinya sekitar 5 sampai 7 hari. Jadi kalau kita nanti akan membuat kurva atau akan membuat tren itu biasanya nanti kita akan lihat dari masa inkubasinya. Kalau misalnya dari 2 kali masa inkubasi atau ditambahkan 1 kali masa inkubasi lagi ternyata kasusnya sudah menurun, berarti di tempat Bapak Ibu memang kasusnya sudah menurun seperti itu. Jadi bisa dilihat nanti dari trennya. Nah, gimana sih cara membuat trennya? Kalau misalnya dari kasus harian, misal nanti kan per 1 Mei ya. Untuk 1 Mei misalnya kasusnya hanya ada 5 atau 10. Kemudian besoknya nanti 2 Mei ada 1, 3 Mei ada 2 misal gitu ya. Itu nanti kita tuliskan saja di sini, kemudian Bapak Ibu bisa gunakan yang line. Muncul nggak ya? Ya, nanti bisa gunakan yang lain ini. Ini untuk tren kasus ya, bukan kurva epidemiologi. Jadi kalau tren kasus kita hanya ingin melihat bahwa kasusnya ini ada penaikan atau ada penurunan atau tidak gitu. Jadi dari tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau misalnya bentukan kurva epidemiologi itu berbeda lagi. Kalau di kurva epidemiologi, kita nanti akan bisa melihat berapa, kapan puncaknya, mulainya dari mana, indeks case-nya itu siapa, seperti itu ya. Kalau kurva epidemiologi, Bapak Ibu nanti bisa menggunakan yang diagram batang seperti ini. Tapi Bapak Ibu bisa klik 2 kali di bagian apa namanya? Ini bagian labelnya. Nah, nanti akan muncul seperti ini yang di kanan. Ada gap width ya. Gap width-nya kan ini 219%. Kita geserkan sampai 0%. Seperti ini. Kemudian nanti kita hilangkan belakangnya saja.
Nah, ini yang disebut dengan kurva epidemiologi. Tapi kurvanya tidak cantik karena memang kalau DBD ini kan sumber penularannya tidak dari satu orang ya. Jadi kurvanya itu bentuknya propagated. Jadi menularnya dari satu orang ke orang lain tidak dengan sumber yang sama seperti itu. Jadi kurvanya tidak terlihat cantik. Tapi kalau misalnya kita lihat beberapa penyakit yang lain, untuk kurva epidemiologi itu terlihat jelas sekali kapan kenaikannya dan kapan penurunannya. Nah, untuk hal ini juga terlihat jelek karena memang kasusnya ini kan saya ngarang ya. Jadi dari 10 tiba-tiba ada 1, 2, sebenarnya kan nanti kalau misalnya mungkin di tempat Bapak Ibu ketika mulai dari 1 Mei, mungkin kasusnya akan stabil, 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 kemudian mungkin akan ada kenaikan dan mungkin nanti kelama-kelamaan kalau misalnya kita sudah melakukan penyelidikan epidemiologi secara menyeluruh dan adekuat, kemudian kita juga melakukan respons serta tata laksana kasus, insya Allah nanti kasusnya juga akan menurun seperti itu ya. Jadi kurang lebih itu aja Bapak dan Ibu secara singkat, apabila Bapak dan Ibu juga selain melakukan pemetaan, mau melakukan analisa deskriptif sebagai bahan kajian ya di tempat Bapak dan Ibu untuk diberikan kepada kepala puskesmas seperti itu, dan untuk rekomendasi juga atas pengambilan kebijakan. Tapi nanti yang diwajibkan Bapak Ibu untuk melakukan pemetaan sesuai dengan yang Bang Naik tadi sudah bicarakan dimulai tanggal 1 ya Bang ya. Mulai tanggal 1 nanti jangan lupa download SAP-nya seperti itu dan juga nanti diupload di dalam Google Drive. Ya, untuk sampai di sini Bapak Ibu masih ada yang ingin ditanyakan? Boleh tentang teknis tadi QGIS, mungkin masih ada yang bingung atau gimana? Di sini kami juga di Dinkes membuka konsultasi ya secara offline kalau misalnya Bapak Ibu mau konsultasi gitu. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Mungkin udah cukup ya, Bang Naik. Ada yang ingin ditambahkan nggak? Udah. Ada yang mau ditanyain lagi? Ya nggak ada siapa. Kang Taylor. Alasannya apa? Alasannya apa? Jadi nanti untuk cut off kasusnya dari tanggal 28 sampai tanggal 4 dikumpulkan di tanggal 6. Jadi silakan nanti kalau misalnya butuh pendampingan kami, silakan datang ke Dinas Kesehatan, nanti kami coba bantu. Kalau bisa barengan aja nanti biar efisien waktunya. Yang belum download siapa aja di sini? Selain siapa tadi Bu Dede ya? Bu Dede aku ya? Iya. Yang belum download. Iya kayaknya. Bu Dede sama tadi Bu ya ada kendala tadi ngechat saya siapa ya? Bu Fiska ada kendala Bu, downloadnya udah selesai belum? Yang di komputer Puskes belum bisa Bang. Ini nyoba yang dia kayak laptop di rumah. Yang di laptop sudah berhasil download? Yang di laptop mah kan emang dari awal udah diinstal. Cuman emang belum dioprek-oprek lagi. Sudah coba di download belum SAP yang di Linktree itu? Ini lagi. Oh. Jadi teman-teman tahapannya setelah selesai Zoom ini, pastikan di laptop minimal di Puskesmas ada satu yang bisa support untuk QGIS. Tidak mesti laptop yang bagus, yang penting dia lancar dalam meeting dan segala macamnya. Kemudian
Silakan nanti download di folder SAP sudah kami sediakan. Kerjasama dengan Castlink itu untuk yang penelitian kasusnya. Kalau teman-teman ikut terlibat, otomatis teman-teman lebih tahu titik kasusnya itu di mana spesifiknya. Nanti setelah itu coba dipindahkan titik itu ke SAP yang sudah kami sediakan. Nanti tinggal dibuat menjadi suatu image atau suatu PDF. Jadi mungkin itu aja. Ada tambahan teman-teman surveillance? Baik, silakan teman-teman. 7 menit lagi Zoom akan ditutup. Terkait pertanyaan lain di luar analisa spasial dan analisa deskriptif ini, ada yang mau disampaikan? Contohnya terkait target saya berapa, seharusnya saya penemuan kasus saya 5 nih, kenapa terlihatnya 4 gitu. Ada, silakan, jangan malu. Untuk yang kemarin jadi lokus PKL gimana? Pak Lutfi, Bu Heni, sama Bu Fitria. Aman, Bu? Ada tidur kayaknya. Udah bang, tutup aja bang. Oke, baik, ini sudah 2 jam ya, hampir 2 jam. Hampir 2 jam pelaksanaan Zoom kita. Jadi ini akan kami budayakan menjadi suatu pertemuan daring kita secara bulanan. Jadi kita bisa tahu kabar teman-teman surveillance, kondisi lapangan seperti apa. Jadi nanti saya harapnya di bulan depan nanti pertemuan kita lebih interaktif. Dalam arti teman-teman silakan sharing kalau misalnya ada ketemu kasus-kasus ini. Jadi kami bisa lebih tahu nih kondisi di lapangan seperti apa, misalnya tren kasus di mana. Sampai nanti kami mungkin kalau teman-teman bisu kayak gini, saya bisa tanyain diare gimana, aman, puskesmas A sampai puskesmas 25 saya tanyain. Jadi nanti silakan teman-teman dirangkum dalam 1 bulan ini apa yang menjadi kendala di lapangan, apa yang dilakukan. Atau contohnya dia mengarah, oh ini ada riwayat di ketemu sama ini nih, jadi ada indikasi mengarah kemana gitu. Jadi harapannya dengan adanya kita komunikasi setiap bulan ini, hubungan kita lebih baik, terus kita komunikasi lebih bagus, capaian kita semuanya merata, dan pelaksanaan surveillance lebih bagus. Jadi teman-teman jangan lupa untuk beban kerja kita masing-masing nanti di hari tanggal 6 silakan dikumpulkan ke saya untuk peta untuk analisis mingguannya. Kemudian nanti kalau misalnya ada yang perlu diperbarui atau dibantu di hari Kamis, nanti kami sediakan waktu dari pagi sampai siang. Kita ada kegiatan nggak? Hari Kamis. Nanti kalau mau buat bareng petanya silakan datang ke Dinas Kesehatan, nanti kami akan bantu. Terus yang terakhir jangan lupa lapor SKDR sama respon alatnya, itu silakan yang capaian-capaian yang masih merah, yang masih di bawah 24 jam silakan ditingkatkan, dimaksimalkan pencatatannya karena SKDR itu sifatnya suspek bukan konfirmasi. Silakan manfaatkan kode ICD-10 yang sudah saya sediakan di PPTDO penyakit SKDR sehingga nanti alatnya itu muncul banyak, sehingga nanti diverifikasi, nanti ketika pembaginya itu bisa menjadi capaiannya meningkat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf waktu pulangnya kami manfaatkan beberapa menit. Jadi harapannya tanggal 6 nanti semuanya bisa mengumpulkan. Saya yakin teman-teman bisa. Nanti kalau ada yang tanya kami buka. Ada teman-teman surveillance ada sebanyak 6 di sini. Nanti silakan dijapri aja. Nanti biar kami bisa bantu. Terima kasih teman-teman. Semoga teman-teman surveillance sehat selalu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Menika. Ya.
Terima kasih banyak Bang Naik dan juga teman-teman, Bapak dan Ibu semuanya. Karena mengingat waktu juga sudah mulai sore ya Bapak Ibu sepertinya gelisah dan sudah tidak ada suara nih nampaknya sudah diam-diam di jalan apa gimana ya. Baik, kalau begitu kita selesaikan saja molen bulat pada bulan April akhir ini ya. Sampai berjumpa di molen bulat bulan depan, Bapak dan Ibu semuanya, untuk monitoring surveillance bulanan kita yang setiap bulannya mungkin nanti akan kita update kegiatan-kegiatan surveillance lainnya ya. Seperti itu. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya yang sudah mengisi link absensi. Saya tadi lihat baru 15 ya. Yang lain belum tapi sudah di absen manual oleh kita juga. Terima kasih. Kalau begitu saya izin tutup Zoom-nya. Saya end meeting ya Bapak Ibu ya. Ya burung Irian, burung cendrawasih cukup sekian dan terima kasih Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera. Saya end ya Bapak Ibu ya.